Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mathematics Study Club. Kali ini kita akan membahas tes potensi skolastik TPS UTBK SBMPTN tentang pengetahuan kuantitatif bagian aljabar tetapi ke penerapannya. Ingat, matematika sangat mudah. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan bermanfaat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama yang akan kita bahas, sebuah keluarga terdiri dari 2 orang ibu, 2 orang anak perempuan, seorang nenek, dan seorang cucu perempuan. Perhatikan kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak paham, kita hanya menjumlahkan 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Berarti 6. Ada jawabannya. Namun ini tidak seperti itu. Ya, misalkan kita punya ada seorang nenek, neneknya itu adalah X misalkan. Terus nenek punya anak si Y punya anak si Z. Nah, kalau seperti ini, perhatikan. Ini nenek 1. Ini cucu perempuan. Neneknya 1, cucunya 1 sudah betul. 2 orang ibu. Si X, ibu bagi si Y. Si Y, ibu bagi si Z. Jadi 2 orang ibu. Berarti betul. Si Y, anak bagi si X. Si Z, anak bagi si Y. Berarti betul 2 orang anak perempuan. Ya. Nah, berarti ada berapa totalnya? Ada 3. Bagaimana? Sangat mudah. Soal yang kedua. Seorang siswa akan mengerjakan tes matematika dengan jumlah soal 40. Untuk setiap jawaban soal benar akan diberikan nilai 4. Kalau benar nilainya 4. Kalau salah minus 2. Kalau tidak dijawab negatif 1. Jika siswa tersebut menjawab 35 soal, nah kalau 35 soal berarti yang tidak dijawab ada 5. Negatif 1 kali 5, negatif 5. Ini kalau dijumlahkan semuanya harus 40 jumlah soalnya. Ya, ini adalah misalkan poin. Ini dijawab benar salah atau tidaknya. Nah, ini totalnya. Oke. Sekarang kita analisis jumlah soal benar. Nah, yang diinginkan 93. Yang kita inginkan nilainya adalah 93. Berarti 4 anggap yang benar itu banyaknya adalah X. Berarti yang salah adalah 40 dikurang 5, 35. Dikurang X. Berarti totalnya ini adalah 4X. Yang ini kita kalikan. Negatif 70 ditambah 2X. Nah, ini kita jumlahkan. Harus sama dengan 93. Oke, kita jumlahkan. 4X ditambah negatif 70 plus 2X dikurang 5 harus sama dengan 93. 4X ditambah 2X, 6X sama dengan 93 ditambah 75. 6X sama dengan 9 tambah 7, 168. Berarti X-nya 16 bagi 6, 2, 4, 8, 8. Jadi X-nya 28. Yang dicari apa? Jumlah soal yang
benar. Nah, ini jumlah soal yang benar adalah X28. Bagaimana? Sangat mudah. Ingat dalam membahas soal-soal penerapan, khususnya ini dalam suatu aljabar, tahapan yang harus kita lalui adalah kita harus pintar-pintar, harus kreatif, memodelkan soal cerita ini ke dalam bentuk matematika. Merubah dari soal cerita ke bentuk matematika. Oke? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Berat 3 buah genteng, kita misalkan berat 3 buah genteng sama dengan berat sebuah batako. Berat 6 buah batu bata, 6 buah batu bata sama dengan 4 buah batako, 4 BO. Batako. Dibutuhkan sebanyak X genteng agar beratnya sama dengan sebuah batu bata. Berarti X genteng akan sama dengan 1 buah batu bata. Itu akan sama dengan yang dicari adalah X-nya. Ya. Oke, ini menerjemahkan dari soal cerita ke bentuk matematika. Terserah nanti ini diubah variabel-variabel ini menjadi X, Y, Z, A, B, C, itu terserah. Ya, ini 3 genteng supaya agak mudah saja. 1 batako itu akan sama dengan 6/4 batu bata atau 3/2 batu bata. Kemudian disubstitusikan ke sini. Ya, substitusikan ke persamaan pertama. Diperoleh 3G sama dengan BO. 3 genteng sama dengan BO-nya diubah. 3/2 BB. Yang kita minta adalah BB sama dengan berapa G. Berarti BB sama dengan 3 kali 2/3 genteng. Jadi BB sama dengan 2 genteng. Ini adalah X. Ya, jadi X-nya 2. Bagaimana? Sangat mudah. Kita lanjutkan soal nomor 4. Saat ini usia Aji 3 kali usia Satrio. Kita terjemahkan ke model matematika usia Aji 3 kali usia Satrio. 5 tahun mendatang. Satrio plus 5. 5 tahun mendatang. Sama dengan setengah dari usia Aji. Berarti Aji pun plus 5. Paham ya? Oke. Nah, yang dicari adalah jumlah usia Aji dan Satrio. Nah, oke, kita substitusikan. S ditambah 5. A-nya kita ganti dengan 3S. Oke, yang ini kita kalikan kita kalikan 2 semua. 2S ditambah 10, 3S ditambah 5. Berarti S sama dengan 5. Kalau S-nya 5, maka A-nya 3S. 3 kali 5, 15. Yang diminta adalah jumlahnya. A ditambah S. Berarti 15 ditambah 5. Sama dengan 20 tahun. Bagaimana? Sangat mudah. Soal nomor 5. Perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut. P 3 kg lebih berat daripada S. Perhatikan, P kita modelkan. P 3 lebih berat dari S. Berarti S plus 3. Paham? Karena P itu 3 kilo lebih berat. Q lebih ringan 6 kilo dibandingkan R. Berarti R dikurang 6. Paham ya? S lebih berat 2 kilo dibandingkan Q.
Ki, berarti Ki plus 2. Diketahui S sama dengan 40. Nah, kalau S-nya 40 kita bisa masukkan ke sini, bisa. Anggaplah ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, kalau S-nya 40 dari persamaan 1, maka diperoleh P sama dengan apa? Betul, 40 plus 3. Dari persamaan 3, Ki sama dengan berapa? S dikurang 2. 40 dikurang 2. Dari persamaan 2, maka R sama dengan Ki plus 6. 38 ditambah 6 sama dengan 44. Nah, dari sini maka yang terbesar adalah R. Jadi R lebih besar dari P, lebih besar dari Ki. 44 lebih besar dari 43, lebih besar dari 38. Adakah jawabannya? R lebih besar dari P. C. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 6. Bang Andri memiliki 200 buku di lemarinya. 30% dari buku tersebut tentang sains. 20% sains adalah buku matematika. Banyaknya buku matematika dinyatakan dalam persen total adalah, berarti buku matematika adalah 20% dari sains. Sainsnya ada 30% dari total, berarti ini kita kalikan aja 30%. Berarti jawabannya adalah 20 kali 30. Berapa? 600 persen. Nah ini jadi jawabannya 6%. Adakah? Bagaimana? Sangat mudah. Soal nomor 7. Pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Pekerja B 3 jam. Jika dinding tersebut dikerjakan pekerja A dan B bersama-sama, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya? Di dalam fisika, rumus kecepatan masih ingat? S per T, jarak per waktu. Di sini sama saja dengan satu pekerjaan per waktu. Anggaplah jaraknya atau suatu pekerjaannya adalah satu pekerjaan, yaitu mengecat sebuah dinding, berarti 1 per T. Kecepatan A berarti 1 per 4. Kecepatan si B 1 per 3. Berarti kalau yang dicarinya T, waktu, berarti sama dengan apa? Ya, 1 per V. Yang dicari adalah waktu bersama-sama. Waktu untuk yang bersama-sama. 1 per V, berarti 1 per VA ditambah VB. 1 per VA-nya adalah 1 per 4. 1 per 3. 1 per, samain penyebutnya 12. 4 plus 3. 7 berarti 12 per 7. Adakah jawabannya? Ada. Itu secara konsep. Sekarang gunakan dekus. Berarti waktu sama dengan tinggal yang atas dikali yang bawah dijumlah. Itu rumus dekus. Berapakah ini? 12 per 7. Sangat mudah. Pembahasan soal 8. Seorang peternak memberikan sekarung pakan yang diberikan kepada ayam petelur akan habis dalam waktu 3 hari. Jika diberikan kepada ayam potong akan habis dalam waktu 6 hari.
Jika peternak tersebut memiliki 3 karung pakan yang akan diberikan kepada 2 jenis ayam tersebut, pakan tersebut akan habis dalam waktu, oke, sama dengan yang tadi ya, dengan nomor 7. Jadi, waktu untuk yang bersamanya tadi pakai cara dekus, dikali, berarti 3 kali 6, dijumlah 3 plus 6. 18 per 9 sama dengan 2. Nah, 2 hari ini adalah untuk 1 karung. Yang dicari adalah, yang diminta adalah 3 karung. Berarti kalau untuk 3 karung, 3 kali 2, berarti 6 hari. A jawabannya. Bagaimana? Sangat mudah. Soal nomor 9. Suatu proyek dijadwalkan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 60 pekerja. 30 hari oleh 60 pekerja. Memasuki hari ke-21, berarti sudah tuh dilaksanakan 1 sampai hari ke-20. Oleh berapa pekerja? Oleh 60 pekerja. Ya. Nah, 30 ke 60 berarti 1.800 totalnya. Nah, sudah dilaksanakan selama 20 hari oleh 60 pekerja, berarti 1.200 yang sudah dilaksanakan. Berarti sisanya berapa ini? 600 pekerjaan lagi. 20 orang sakit, bekerja lagi 5 hari setelahnya. 20 orang pulang kampung dan kembali setelah 5 hari. 20, 20, 40, awalnya 60, berarti ada 20 orang. Nah, berarti selama 5 hari, itu yang bekerja 20 orang. Selama 5 hari yang bekerja 20 orang, berarti dapat menyelesaikan berapa pekerjaan? 100. Kurangi lagi. Ya, sisa pekerjaannya berarti tinggal 500. Ya. Nah, 500 ini diselesaikan oleh X orang selama 5 hari. Ya, kan sisanya 5 hari. Oke, berarti 5 hari kali banyaknya pekerja, itu dari total pekerjaan yang tersisa. Berarti jumlah pekerjanya 100. Yang dicari adalah jumlah minimal pekerja yang harus ditambah. Berarti awalnya ada 60, butuhnya 100. Jadi jawabannya 40. Bagaimana? Sangat mudah. Soal nomor 10. Di sebuah kampung terdapat 10 orang terjangkit virus menular bernama C19. Karena tidak ada sistem karantina yang baik, setiap hari orang yang terinfeksi akan menulari 3 orang. Awalnya ada 10 orang. Hari pertama setiap orang itu nularin 3. Berarti kalikan dengan 3. Hari pertama berarti menjadi 30. Tetapi di sisi lain setiap hari ada 15 orang sembuh. 5 orang sembuh. Berarti yang sakit ada 15. Hari pertama. Hari kedua jangkit lagi setiap orang 3. 45. Sembuh 15. Berarti yang sakit tinggal 30. Hari ketiga kali 3 lagi menjangkiti 3 orang 90. Yang sembuh 15, berarti 75. Hari keempat, kalikan lagi dengan 3. 3 kali 75, berapa? 225. Sembuh 15. Berarti sisa 210. 1, 2, 3, 4. Hari kelima,
kali 3. Yang sakit ini 210 kali 3. 300, 630. Yang sembuh 15. Kurangi 15 berarti yang sakit, yang terinfeksi pada hari kelima ada 615. Adakah jawabannya? B. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 11. Perbandingan banyak kelereng Fatih, Fakih, dan Faris 3:4:5. Berapa banyak kelereng milik Faris? Yang dicari milik Faris. R. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau yang pertama diketahui si Fakih. Nah, kalau si Fakih yang diketahui 44, maka untuk mencari si Faris pemilih 5. 5/4 dikali 44. Berarti 1 saja cukup. Sekarang ke yang kedua, pernyataan yang kedua. Jumlah total seluruh kelereng adalah 240. Berarti untuk cari si Faris 5 nah ini jumlahkan perbandingannya. Kalikan 240. 5/12 kali 240. Jadi jawabannya 24 bagi 12, 2. 100. Jadi dengan pernyataan 2 saja pun bisa menemukan berapa kelereng si Faris. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 2 saja juga cukup. Jawabannya D. Bagaimana? Sangat mudah. Soal nomor 12. Dani dan Dina mendaftar sebagai peserta asuransi dengan premi yang sama. Dengan gaji 6 juta, Dani membayar 3% dari gajinya. Jadi premi Dani 3% dari 6 juta. Sama dengan 180.000. Premi Dina 5% dari gajinya, dari gaji Dina. Nah, ini harus sama preminya, berarti ini 180.000. Berarti gaji Dina 180.000 dikali 100/5. Berarti 3.600.000. Adakah jawabannya? B. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 13. Seorang pemilik toko menaikkan harga barang yang dijual di tokonya sebesar 20%. Dari harga itu diturunkan 10% sehingga terjadi kenaikan total harga barangnya dari harga awal adalah P%. Harga awal misalkan X. Berarti dijual sebesar kenaikan 20% X. Berarti harga yang kedua, harga awal ditambah naik 20% X. Berarti 120% X. Gitu ya. Harga yang ketiga, harga diturunkan 10% dari harga itu. Jadi dari harga 2 turun 10%. Awalnya 120% X diturunkan 10% dari 120% X. Sama dengan 120% X dikurangi, betul, 12%.
X. Berarti 108% X. Awalnya berapa? 100. Berarti ini 100% X ditambah 8% X. Harga awalnya adalah X, naiknya 8%. Ini adalah P. Jadi P-nya 8. P terhadap Q, 8 terhadap 10. P terhadap Q lebih kecil. Adakah jawabannya? B. Bagaimana? Sangat mudah. Soal nomor 14. Siswa sebuah kelas berisi 40 anak. 50% berarti suka sayur lodeh. 50% dari 40. Berarti 20 yang suka sayur lodeh. 50% tumis kangkung. 50% dari 40. Berarti 20. Dan 20% tidak suka dua-duanya. Tidak suka dua-duanya 20% dari 40. Berarti 8. Perbandingan jumlah siswa yang suka keduanya dan tidak suka keduanya. Ini pelajaran SMP diagram Venn. Ya. Anggap yang suka dua-duanya adalah X. Ini sayur lodeh, ini tumis kangkung. Yang tidak suka dua-duanya 8. Nah, berarti di sini 20 min X, 20 min X. Semestanya 40. Oke, berarti 20 min X ditambah X ditambah 20 min X ditambah 8 sama dengan 40. 40 min X. Ya, berarti X-nya dapat 8. Nah, perbandingan jumlah siswa yang suka keduanya. X adalah suka keduanya, berarti 8. Banding yang tidak suka keduanya, yaitu 8 juga. Jadi, 1:1. A jawabannya. Bagaimana? Sangat mudah. Sebelum ke nomor terakhir, saya ingatkan kembali untuk selalu berlatih, selalu berusaha dengan berlatih soal-soal. Sebelum melihat video ini, lihat dulu soalnya, di stop, kita kerjakan sendiri dulu, baru kita cocokkan. Setelah berusaha, jangan lupa berdoa, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, sering sholat tahajud, sholat duha, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian terakhir, tawakal. Semoga sukses, tembus ke SBMPTN sesuai dengan yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 15. Pengendara A berangkat dari kota Zeta dengan kecepatan 60 km. Ini adalah kota Zeta. Kecepatan A 60 km per jam. 1 jam kemudian, B berangkat dari kota Zeta melalui jalur yang sama dengan pengendara A dengan kecepatannya 80 km per jam. Jika hingga 2 jam kemudian kedua pengendara masih terus berkendara tanpa berhenti, apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A? Dan berapa jarak antara kedua pengendara saat itu? Masih ingat rumus jarak? S sama dengan V kali T. V-nya 60, waktunya? Oke, untuk yang si A berarti sudah berjalan selama 3 jam. Berarti 180 km. Jarak si B. Kecepatan B dikali waktu B. Kecepatannya 80. Namun waktunya baru 2 jam. Berarti 160 km. Apakah si B sudah menyusul si A? Belum. Jadi jawabannya B belum berhasil menyusul. Jarak keduanya
20 kilometer. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bagaimana? Sangat mudah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.